warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan akun kami, Saya Smart. Oke, pada momen hari ini akan ditemani dengan saya langsung, yaitu Sylvi Nuraini, dan di samping saya sudah ada narasumber kami, yaitu Ibu Indana Zulfa, Magister Pendidikan. Baik, untuk pada sesi hari ini kita akan membahas terkait pendidikan Aswaja dan KN-UAN pada kelas 5 SD dan juga MI sederajat. Nah, perlu diketahui teman-teman, Ibu Indana ini merupakan seorang penulis, ya kan, dan sudah mengeluarkan banyak banget karya-karya tulisan buku beliau yang juga merupakan modul-modul pembelajaran yang diajarkan pada tingkat MI ataupun tingkat SMP. Nah, baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu untuk kabarnya? Sehat selalu. Alhamdulillah. Senyum-senyum tandanya itu berarti senang ya. Semoga lancar atas semua usahanya. Amin. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit biografi Ibu. Ibu ini pernah menulis buku apa saja, atau mungkin alasan Ibu menjadi seorang penulis dan sampai bisa mengeluarkan buku pendidikan Aswaja dan KN-UAN di tingkat 5 ini, tingkat 5 SDMI ya. Ya. Kalau untuk pendidikan Aswaja dan KN-UAN di kelas 5 itu sebenarnya sebagai suatu bentuk penulisan yang berkelanjutan. Oh iya, berkelanjutan berarti sebelumnya sudah ada buku tingkat kelas 4 ya? Ya, jadi ada tingkat kelas 4 untuk SD atau MI sederajat, dan yang ini adalah kelas 5 untuk tingkat SD atau MI sederajat. Jadi suatu bentuk berkelanjutan, tidak stagnan terhadap suatu penulisan. Jadi seperti itu. Jadi ini tuh kelanjutan dari kelas 4, melanjutkan materi-materi pendalaman materi yang lebih lagi dibahas di kelas 5. Seperti itu. Nah, berarti ada keterkaitan ya Bu antara buku pedoman Aswaja ini dengan pedoman di kelas 4 itu tingkatnya namanya apa Bu? Ya, jenjang SD atau MI kelas 4 gitu. Judul bukunya? Sama, judul bukunya itu Pendidikan Aswaja dan KN-UAN. Yang membedakan itu kelasnya, ada kelas 4, kelas 5, kelas 6 untuk tingkat SD atau MI. Nah, kalau untuk tingkat SMP pun begitu sama. Ada Pendidikan Aswaja dan KN-UAN kelas 7, 8, 9. Nah, kebetulan pada saat ini kita akan melanjutkan atau keberlanjutan dari kelas 4, yaitu kelas 5. Jadi apakah materinya ada kaitannya? Ya pasti terkait. Saling sinkronisasi. Saling sinkronisasi. Ya. Baik. Untuk materi pada kelas 5 ini sebenarnya dia berfokus pada apa? Kalau untuk kelas 4 kan berarti dasar-dasarnya ya Bu ya berarti. Ya, nah kalau untuk di tingkat 5 ini dia itu untuk bukunya lebih berfokus pada materi apa? Jadi untuk di kelas 5 ini, kalau di kelas 4 itu kan kita membahas tentang dasar-dasarnya. Dasar-dasar pengenalan kita tentang Nahdlatul Ulama. Nah, kalau di kelas 5 ini kita berkelanjutan membahas lebih mendalam lagi tentang Aswaja dan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, oleh sebab itu pada kelas 5 ini tuh di buku ini terdapat beberapa materi yang lebih banyak daripada kelas 4. Nah, kalau di buku ini tuh kan ada 6 bab ya. Iya, 6 bab. Ada 6 bab, dan ini tuh sama halnya seperti kelas 4 didesain untuk 2 semester. Nah, masing-masing semester kita bagi menjadi 3 bab. 3 bab, semester 1 3 bab, semester 2 juga 3 bab. Oh iya. Dan isinya juga membahas lebih dalam atau lebih mengenal tentang Nahdlatul Ulama itu seperti apa, dalamnya itu seperti apa. Seperti itu. Baik, karena kan memang hari ini kita kan bedah buku ya Bu. Mungkin Ibu bisa dijelaskan secara garis besar terkait materi-materi pada yang ada di buku ini, buku pedoman Aswaja dan juga KN-UAN tingkat 5 ini. Kalau bedah buku itu panjang ya. Panjang. Iya. Jadi kita versi bedah buku versi kecil-kecilan Bu. Ya, mengenal secara garis besar tentang buku pendidikan Aswaja dan KN-UAN di kelas 5. Oh iya. Jadi mengenal secara garis besar. Nah, kalau mau ingin secara detailnya seperti apa? Ya dibaca. Dibaca. Solusinya dibaca. Iya. Ya.
mungkin untuk materi pertama ini kan sudah ada untuk nilai dasar Nahdlatul Ulama Ya. pada bab 1 di buku ini. Itu kan berarti apakah ini keberlanjutan atau kita ada agak pengulangan dari materi kelas 4 atau mungkin bagaimana, Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Keberlanjutan pastinya. Nah, kalau di kelas 4 itu kan kita mengenal tentang sejarah dari Nahdlatul Ulama. Nah, kalau di kelas 5 ini kita mengenal akan nilai dasar Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, nilai dasar Nahdlatul Ulama itu berdasarkan juga dari aswaja. Aswaja itu kan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kata ahlus sunnah itu sendiri itu berasal dari 4 kata. Ahlu, as-sunnah, wah, dan al-jamaah. Nah, ahlul itu bisa diartikan sebagai kelompok, golongan, atau Para ahli. ya kelompok atau golongan itu. Nah, as-sunnah adalah mereka yang mengikuti perkataan, perbuatan, dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu wa itu pasti artinya dan ya. Iya. Dan al-jamaah itu kan Para pengikutnya golongan, gitu. para pengikut. Jadi para pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi itu dinamakan ahlus sunnah wal jamaah, disingkat sebagai aswaja. Lah yang mempelopori dari aswaja itu sendiri itu ada dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nah, secara akidahnya terhadap kedua tokoh tersebut. Nah, nilai dasar dari Nahdlatul Ulama itu tidak akan lepas dari hal itu. Nah, di antara nilainya itu ada yang namanya tawasud, tawazun, tasamu, i'tidal, dan ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Membahas tentang tawasud. Tawasud itu sendiri itu adalah sikap moderat, di mana kita memang harus bersikap secara moderat, jadi tidak memihak ke kiri ataupun memihak ke kanan. Ada di posisinya ada di tengah-tengah. Ada yang namanya tawazun, seimbang, keseimbangan dalam bersikap. Ada yang namanya tasamuh, toleransi, sikap toleransi kita terhadap sesama manusia ataupun karena kita makhluk sosial, kita perlu juga menerapkan nama toleransi. Dan ada yang namanya al-i'tidal, yaitu berkeadilan, di mana kita itu ya bersikap adil, berusaha untuk adil, tidak berat sebelah. Dan ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri adalah berusaha tetap berbuat baik dan mencegah akan kemungkaran. Lah itu nilai dasar dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Jadi patokannya atau nilainya tidak akan jauh dari apa yang disampaikan dari akidah oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, sekaligus tawasud, tawazun, tasamu, al-i'tidal, amar ma'ruf nahi munkar. Dan mahdhabnya itu mengikuti 4 mahdhab. Di antaranya yaitu ada mahdhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Nah, 4 imam tersebut. Seperti itu. Jadi itulah nilai dasar dari Nahdlatul Ulama yang di dalam perjalanannya para kader Nahdlatul Ulama itu harus menerapkan tentang nilai dasar itu. Dan nilai dasar Nahdlatul Ulama itu dibentuk berdasarkan aswaja itu sendiri. Ahlus sunnah wal jamaah. Berdasarkan Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Jadi antara NU dan aswaja itu merupakan 2 hal yang berbeda tapi saling berkesinambungan. Jadi tidak sama ya, karena Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi, aswaja itu adalah akidahnya. Oh iya. Nah, seperti itu. Tidak sama tapi berkesinambungan. Iya. Oh, berarti pada bab pertama ini lebih ke dasar-dasarnya akidah yang ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, akidah. Ya. Nah, terus di sini juga akan ada pembahasan terkait pengembangan aswaja. Ini kan ada pada sebabnya itu juga dijelaskan ada pengembangan aswaja. Itu berarti mengikuti akidah, bagaimana akidah itu nanti diterapkan di momen ataupun zaman-zaman sekarang ini. Seperti itu kah atau bagaimana? Jadi dalam sikap, dalam sikap, perbuatan, dan perkataan itu kan berdasarkan aswaja yang kalau
di bagian pengertian aswaja sendiri ada yang namanya as-sunnah. Mengikuti perkataan, perbuatan, tindakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi berdasarkan itu, Berdasarkan itu tadi. ya, itu kan nilainya, nilai dasarnya. Pada nilai dasar pergerakan Nahdlatul Ulama. Itu. Seperti Baik. itu. Seperti itu untuk terkait nilai pada bab pertama di nilai dasar Nahdlatul Ulama. Nah, untuk di bab keduanya di sini ada persinggungan terkait bab sistem keorganisasian Nahdlatul Ulama, ya. Jadi di sini nanti untuk pembahasannya itu lebih ke sistemnya. Iya, Bu. Ya. Jadi yang namanya suatu organisasi itu pasti memiliki yang namanya sistem. Oh, iya. Semua organisasi itu punya sistem. Begitupun Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini juga merupakan suatu bentuk organisasi. Organisasi para ulama, kebangkitan para ulama itu sendiri. Juga memiliki yang namanya sistem keorganisasian. Nah, kalau suatu organisasi itu tidak memiliki sistem, itu tidak akan bisa bertahan lama. Nah, sistem ini kan yang menguatkan di dalamnya. Iya. Jadi kalau nggak ada sistem itu lebih ke berantakan, nggak beraturan juga gitu. Tanpa arah dan tujuan gitu. Iya. Dan sedangkan sendiri Nahdlatul Ulama itu kan organisasi terbesar di Indonesia. Iya. Organisasi yang terbesar, jumlah pengikutnya juga terbesar, dan pastinya dari awal sudah ada sistemnya, sistem keorganisasian dari Nahdlatul Ulama. Begitu. Jadi ini sistem kepengurusannya Jamiah, bagaimana apa saja perangkat organisasi pada Nahdlatul Ulama dan juga anggota-anggota Nahdlatul Ulama. Ini berarti akan menyinggung di banom-banomnya, seperti itu ya? Iya. Ya, jadi dalam sistem organisasi Nahdlatul Ulama itu pusatnya itu ada 3. Yang pertama mustasyar, yang kedua suriyah, yang ketiga tanfidiyah. Yang pertama mustasyar itu yaitu sebagai penasihat. Penasihat dari biasanya. Ya, penasihat dari Nahdlatul Ulama. Yang kedua ada yang namanya suriyah, yaitu para pemimpin Nahdlatul Ulama. Dan yang ketiga ada tanfidiyah. Tanfidiyah yaitu pelaksana Nahdlatul Ulama. Nah, di bawahnya tanfidiyah nanti lagi masih banyak ada lagi. Ada yang namanya lembaga Nahdlatul Ulama. Ada yang namanya banom, badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Oh iya, berarti ini buat adik-adik kalau semisal bingung apa saja toh dalam organisasi Nahdlatul Ulama, banom-banomnya apa saja, lembaganya apa saja, kalian berarti harus mempelajari buku ini ya. Iya, wajib ya. Nah, tapi kalau ini ada mudahnya ini. Cara mudahnya untuk mengetahui tentang struktur kepengurusan. Secara garis besar itu disyairkan sama Habib Syekh. Apa coba? Apa ya? Syair dari Habib Syekh, tapi yang menjelaskan tentang terkait banom-banom dan juga kepengurusan ini. Tentang ke-NU-an itu. Apa ya? Apa ya? Ini ada yang tahu nggak? Jadi setiap Habib Syekh itu sholawatan. Nah, sholawatan ini kan salah satu amaliyah dari Nahdlatul Ulama ya. Itu ada syair yang selalu didendangkan. Coba. Kalau yang selalu didendangkan itu Yalal Waton. Yalal Waton. Iya, itu di terakhir itu pasti itu ada. Iya. Terus yang lagunya Banser. Gimana? Lagunya Banser gimana? Lupa Banser saya. itu salah satu banom ya. Iya. Banser itu singkatan dari Barisan Ansor Serbaguna. Barisan Ansor. Oh iya. Barisan Ansor Serbaguna. Ya Allah. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Jadi ada syair yang dipopulerkan sama Habib Syekh. Jadi setiap sholawatan kita selalu mendengarnya, yaitu syairnya tentang tahun 26 lahir itu, Masya Allah. Ijo genderane NU. Gambar jagat simbole NU. Bintang songo lambangi NU. Oh iya. Suriyah ulama NU. Tanfidiyah
Pelaksana NU, GP Ansor Pemuda NU, Fatayat Pemudi NU. Lah itu kan dalam syairnya juga dikenalkan. Jadi para ulama itu juga mengenalkan ke-NU-an lewat syair-syairnya. Oh iya. Jadi pengenalan dari Nahdlatul Ulama itu kan ini nanti menyangkut juga pada bab selanjutnya ya, yaitu tentang penyampaian dari Nahdlatul Ulama itu melalui berbagai macam bidang. Ada yang namanya bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik, bidang pendidikan, seperti itu. Tapi kayaknya kalau itu agak tinggi ya, jadi mungkin ada tingkat di SMP atau mungkin MTS seperti itu ya. Iya, tapi Kalau kita, untuk nah ini kan, kalau yang ini tuh kan pengenalan dari sistem keorganisasian Nahdlatul Ulama. Oh iya. Nah itu kan melalui syair, salah satunya melalui syair dari yang dipopulerkan sama Habib Syah itu sendiri. Lah jadi susunan dari sistem keorganisasiannya tadi seperti itu. Iya. Wah ini kayaknya saya kelihatan nggak pernah ikut selawatan dari Habib Syah ini. Lupa ya. Lupa. udah lama juga ya karena Habib Syah itu belum mengadakan lagi selawatan di Kediri. Iya. Nah itu nanti kita coba kita tanyakan sama pemerintahnya ya. Soalnya lagi musim pemilu. Iya. Baik. Oke, kalau begitu selanjutnya nih Bu, di bab ketiga. Bab ketiga ini ada amalia dari Nahdlatul Ulama. Sebenarnya ini ada banyak ya, ada 5 ya Bu, amaliyahnya dari Nahdlatul Ulama. Mungkin dari kelima amaliyah ini bisa Ibu jelaskan sedikit-sedikit secara garis besarnya saja. Jadi dalam amaliyah ini kan amaliyah, yaitu amal yang disampaikan atau dilakukan. Seperti itu. Jadi ini semua itu nanti juga tidak terlepas dari yang namanya di bab 2, yaitu sistem keorganisasiannya. Jadi dalam bab 2 itu juga sebelum masuk ke situ ada pembahasan tentang pengurus Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, dalam penyebaran amaliyah itu tidak langsung dari pusat, tidak langsung dari para suriah langsung terjun ke bawah, melainkan ada susunan atau tatanannya dalam sistem keorganisasiannya. Lah, yang di puncak atau yang di atasnya itu kita kenal sebagai sebutan PBNU. Pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan setelah PBNU di bawahnya ada yang namanya PWNU, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Di bawah PBNU itu ada yang namanya pimpinan cabang PCNU dan PCINU. Ya, jadi kalau PBNU itu berpusat di ibu kota, PWNU berpusat di Jawa Timur, PCNU itu berpusat di kabupaten atau kota. Kalau PCI? Kalau PCI itu, kalau PCNU singkatannya apa dulu? Pimpinan cabang Nahdlatul Ulama. Kalau PCINU? Pimpinan cabang I-nya apa, Bu? I-nya itu internasional. Oh, internasional. Ya, jadi PCINU itu pengurus cabang internasional Nahdlatul Ulama, berpusat di luar negeri. Jadi Nahdlatul Ulama itu tidak hanya besar di Indonesia. Selain sudah besar di Indonesia ini, Nahdlatul Ulama juga berdakwah dan para kader Nahdlatul Ulama itu menyiarkan juga sampai ke luar negeri. Oleh sebab itu di luar negeri itu banyak sekali kader-kader Nahdlatul Ulama. Tapi itu di bawah tingkatannya PW ya? Langsung di bawah PWNU. Kenapa kok tidak pimpinan pusat? Karena kan berhubungan dengan internasional ya ini. Karena hubungannya masih dalam wilayah. Oleh sebab itu PCINU itu di bawah naungan PWNU. Begitu. Jadi itulah di bawah PCNU itu nanti ada yang namanya PAC. Ya, PAC, MWC, ya. Pimpinan anak cabang Nahdlatul Ulama berkedudukan di kecamatan atau kota. Dan di bawahnya
MWCNU. Majelis Wakil Cabang. Ya, Majelis Wakil Cabang. Di bawahnya PAC PAC, itu ada yang ada namanya ranting PRNU dan Iya. ada anak ranting gitu. anak ranting Parnu. Ya, Parnu, oh iya. Jadi lengkap susunan keorganisasinya itu lengkap, ada mulai dari Atas sampai bawah ya, gitu. sampai jadi Dasar. dari dusun sampai ibu kota semuanya lengkap tersusun. Jadi secara sistematis keorganisasiannya itu memang sudah tersusun sedemikian rupa sehingga organisasi Nahdlatul Ulama itu bisa besar. Karena selain dari para perjuangan para kader Nahdlatul Ulama dan juga sistem keorganisasian yang sangat mendukung untuk membesarkan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Jadi seperti itu. Lah, dari semua sistem itu akhirnya ada yang menerapkan namanya amaliyah Nahdlatul Ulama. Nah, kalau amaliyah Nahdlatul Ulama juga disinggung dari syair Habib juga. Ada kelanjutannya, kan tadi sepotong tadi ya. Iya. Tadi masih sepotong. Ada kelanjutannya juga dari syair dari yang dipopulerkan sama Habib Syekh itu sendiri. Misalnya kalau di sini kira-kira ada syairnya nggak, Bu? ada syairnya, kalau nggak salah itu nggak di kelas ini ya, saya lupa ini. Nah, ini kalau masuk di amaliyah ini kan pembiasaan di Nahdlatul Ulama. Ada istighosah, dibaan, manaki, pujian, dan wiridan. Ini tuh amaliyah Nahdlatul Ulama dicantumkan beberapa saja. Iya. Yang lainnya apa? Nggak ada, masih banyak. Cuman yang kita bahas kan untuk dasar dari para peserta didik di kelas 5 itu kita masukkan hanya 5 saja. Iya, jadi yang tidak panjang-panjang dulu, seperti istighosah, dibaan, manakiban, pujian, dan wiridan. Berarti amaliyah Nahdlatul Ulama itu lebih cenderung ke kayak adat-adatnya apa saja yang ada di Nahdlatul Ulama atau bagaimana? Adat bisa dikatakan itu sebagai adat atau bagaimana, Bu? Amaliyah Nahdlatul Ulama itu kan berasal dari kata amaliyah. Jadi itu amalan dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Dan diambilnya dari mana? Diambilnya juga dari aswaja. Ahlussunnah wal Jamaah diambil dari sunnah-sunnah atau perkataan-perkataan, perbuatan dan ketetapan para Nabi Muhammad SAW. Sudah seperti kita istighosah, dibaan. Kalau kita runtutkan ceritanya panjang sekali itu. Asal usul dari istighosahnya seperti apa, latar belakang dari dibaan seperti apa. Itu panjang. Nah, kalau mau tahu secara detail panjangnya ya bisa dibaca bukunya. Iyalah, dibaca bukunya. Iya. Oke, baik. Tadi kan pembahasan terkait bab 1, bab 2, bab 3 ini tadi masuk di semester 1 ya. Nanti sudah ada untuk ujian atau uji kompetitif. Iya. Iya, asesmen sumatif penugasan itu. Asesmen formatif. Iya. Itu kayak gimana, Bu? Jadi asesmen formatif itu ini latihan soal per bab. Latihan soalnya itu sudah per bab. Iya, latihan soal per bab. Jadi setiap bab itu ada yang namanya asesmen formatif. Dan asesmen formatif itu adalah latihan untuk para peserta didik. Dan cakupan soalnya itu muat per bab. Per bab dari bab-bab yang sudah dijelaskan di depan yang itu ada tadi. Di buku tersebut. Baik. Oke, nah kalau yang selanjutnya ini, semester 2 ya. Semester 2. Bab ketiga masuk di semester 2. Berarti ini langsung 2 semester dijadikan 1 buku. Lebih simpel ya, Bu. Daripada beli 1 buku, isinya cuma 1 semester, nanti beli lagi di semester baru, kayak gitu. Iya. Ini model praktisnya, teman-teman. Model praktis, model hematnya, dan model berkesinambungannya. Kan biasanya kalau
di Beda semester buku gitu? ya, kalau kita sudah masuk ke semester 2, mau mengingat materi di semester 1 itu kadang ada bukunya yang hilang, kelupaan. Dan ini paket komplit kan jadinya. Paket komplit menghilangkan kelupaan di materi Menghilangkan. 1. Buat yang males nulis nih, recommended banget sih. Ya, begitulah. Selanjutnya Bu, ini ada di bab keempat nih, bab keempat pada semester 2. Itu kan ada badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Iya. Berarti lanjutan agak menyinggung lagi kembali ke semester 2, di bab kedua ya. Ya, di bab 2 semester 1. Iya. Tadi kan sudah ada untuk kepengurusan jamiahnya. Nah, itu untuk penjelasannya itu lebih detailnya berarti diletakkan pada bab keempat ini. Nggih. Ya, jadi badan otonom Nahdlatul Ulama itu banyak ya, banyak sekali. Yang kita bahas untuk di kelas 5 yaitu meliputi 5 saja. Kalau pembahasan badan otonom yang lainnya itu bisa dilihat di buku. Ada sekitar berapa banyak tentang badan otonom ya. Lah di antaranya yang dibahas di kelas 5 ini itu ada 5. Yang pertama di poin pertama yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau biasa dikenal sebagai IPNU. Kenapa mengambil IPNU? Karena ini relevan dengan usia para peserta didik, yaitu di kelas 5, di pelajar-pelajar. Iya, pelajar. Ini kan pengenalannya kan di awal-awal. Nah, IPNU ini itu kan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Lah kalau yang untuk putri namanya Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, namanya IPPNU. Jadi 2 hal yang berbeda tapi tetap kesatuan. Yang lahir itu adalah IPNU terlebih dahulu. Nah, ketika IPNU ini lahir, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ini terlahir, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama juga setahun kemudian ikut terlahir juga dari badan otonom ini. Karena memang para perempuan itu juga pada kala itu juga ingin memperjuangkan dari Nahdlatul Ulama. Jadi tetap ingin mendedikasikan waktunya, keilmuannya, dan semuanya untuk mensyiarkan sendiri dari Aswaja dan Nahdlatul Ulama itu. Tapi pada golongan-golongan putri gitu ya? Iya, pada golongan putri. Jadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Lah kalau IPNU dan IPPNU ini wabil khususnya di kalangan pelajar, ada pula yang selanjutnya yaitu Muslimat Nahdlatul Ulama. Jadi setiap generasi, setiap jenjang, atau bahasanya setiap masa, itu ada badan otonom yang menaunginya sendiri. Kenapa demikian? Dibuat demikian? Karena pada masa-masa itu ada pemikiran ataupun arah yang berbeda, arah perjuangan yang berbeda tapi tetap satu tujuan. Berarti ini berbeda antara golongan putra dengan golongan putri? Bukan golongan putra dan golongan putri. Oh, bukan. Antara mazhab. Ini kan berbicara tentang masa. Oh, masa. Masa dari masa IPNU dan IPPNU itu kan untuk pelajar. Ya. Nah, kalau muslimat itu masuk terhadap masa golongan ibu-ibu. Oh, ibu-ibunya. Ibu-ibunya. Nah, kalau ibu-ibunya dimasukkan pada masa pelajar IPNU dan IPPNU, udah berbeda pemikiran. Banyak yang sinkronisasi waktu antara ibu-ibu dengan para pelajar itu beda. Nanti ada bentrok atau waktunya itu sudah sinkronnya sudah berbeda. Oleh sebab itu kan sebagaimana yang dijelaskan di bab 2, sinkronisasi sistem dari keorganisasian Nahdlatul Ulama itu tatanannya memang sangat sedetail itu. Bahkan badan otonomnya pun sudah diurus juga dari segi bahkan badan otonomnya pun terbagi-bagi agar bisa tujuannya lebih bisa memperluas untuk dakwah ke Nahdlatul Ulamaan dari semua golongan berarti ya. Ya, jadi Muslimah Nahdlatul Ulama itu untuk ibu-ibunya. Seusia ibu-ibu. Sama halnya. Tujuannya apa sama? Mensyiarkan Nahdlatul Ulama itu. Apa saja ya? Salah satunya juga tentang melestarikan amalia-amaliah Nahdlatul Ulama. Yang dibahas di bab 3 pada semester 1.
Selanjutnya ada yang namanya Fatayat. Fatayat Nahdlatul Ulama. Nah, kalau Fatayat itu kan pemudi NU. Pemudi-pemudi NU. Pemuda itu kan GP Ansor. Ya. GP Ansor kalau di sini tuh kan Gerakan Pemuda Ansor, GP Ansor NU, GPNU, tadi singkat jadi GPNU. Jadi kalau pemudi itu untuk perempuan ya. Ya. Kalau pemuda itu ya untuk laki-laki. Ada yang namanya Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama. Jadi Fataya dan GP Ansor itu diperuntukkan untuk para pemuda dan pemudi kader Nahdlatul Ulama. Semua badan otonom tujuannya sama, yaitu untuk melestarikan, memperjuangkan, dan meneruskan para perjuangan ulama. Nah, baik dari sisi amaliyahnya, baik dari sisi membesarkan keorganisasiannya, agar tidak jauh dan tetap melestarikan Aswaja itu sendiri. Jadi seperti itu kaitannya dengan badan otonom di Nahdlatul Ulama. Ya, baik. Dan di sini pun juga ada asesmen formatifnya juga. Ya, semuanya ada asesmen formatif. Oh iya. Nanti ada ujian. Kalau ujian akhir semester ada ya, Bu? Formatif, sumatif. Ya, kalau formatif itu kan per bab. Kalau sumatif itu semester. Oh iya, tapi di sini juga itu ada. Itu bahasa-bahasa dari kurikulum merdeka. Kalau dulu tuh kalau di saya masih uji kompetitif sama ujian akhir semester juga tengah semester gitu. Kalau ini sesuai dengan desain dari model kurikulum yang saat ini ya? Ya, ada asesmen formatif, asesmen sumatif. Baik. Seperti itu. Untuk selanjutnya, Bu, ternyata masih ada 2 bab lagi nih. Iya, masih ada 2 bab lagi. Untuk bab kelima ini dia ada untuk mengenal kepemimpinan ulama dalam Nahdlatul Ulama. Nah, sebenarnya untuk bab ini kita lebih berfokus pada materi apa penjelasannya? Keberlanjutan mengenal tokoh Nahdlatul Ulama di kelas 4. Oh iya, jadi kelas 4 itu sudah ada pembahasan tokoh-tokohnya siapa saja yang sudah mendirikan atau iya? Kalau di kelas 4 itu kan sebelumnya kita membahas 3 tokoh, diantaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Sansuri. Nah, kelanjutan dari kelas 5 ini itu kita masukkan 2 tokoh. Yang pertama Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz, dan yang kedua adalah Kiai Haji Ridwan Abdullah. Berarti penambahan tokoh. Iya, pengenalan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Dan beliau 2 tokoh tersebut merupakan masuk dalam para pendiri perjuangannya dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Begitu. Kalau untuk mungkin dari setiap tokoh ini, dari Kiai Haji Mas Alwi terlebih dahulu, mungkin ada sesuatu pemikiran atau mungkin ciri khas yang beliau itu dikenal sebagai apa gitu? Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz itu sempat disinggung di kelas 4. Bahwasanya beliau adalah pencetus nama Nahdlatul Ulama. Oh, pencetus yang mencetuskan Nahdlatul Ulamanya berarti ya? Iya, pencetus nama Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz. Oh, itu. Jadi nama Nahdlatul Ulama itu disampaikan dan diusulkan sama Kiai Haji Abdul Aziz dan disepakati oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para peserta muktamar yang lainnya. Seperti itu. Oke. Kalau untuk Kiai Haji Ridwan Abdullahnya sendiri, beliau ini sebagai apa? Kalau Kiai Haji Ridwan Abdullah, beliau itu merupakan pelukis penggambar dari lambang Nahdlatul Ulama. Berarti gambar jaketnya itu loh, gambar jaket dari Nahdlatul Ulama itu. Gambar jaket yang itu Bola dunia. Bintang jaket itu kan bumi ya. Iya. Jaket itu bumi kan. Ya, jadi yang menggambarkan melukiskan ada talinya itu. Ya, itu adalah Kiai Haji Ridwan Abdullah. Jadi dalam menggambarkan lambang dari Nahdlatul Ulama itu prosesnya sangat panjang. Beliau tidak serta-merta langsung menulis buat gambar bumi saja pakai tali, langsung tidak, tapi melainkan melalui proses yang sangat panjang. Jadi beliau itu juga
melakukan sholat istikharah terhadap pembuatan ini. Ini buatannya Lambangnya. seperti apa. Nah, dalam sholat istikharah itu beliau melihat Bola gambar atau bumi jagat, ya? gambar bumi ini, langit Oh. yang biru dan lain sebagainya. Nah, itu detailnya nanti bisa dilihat di dalam buku dijelaskan. Berarti buku ini pada bab kelima itu menjelaskan detail juga terkait lambang-lambangnya. Menjelaskan detail terhadap lambang-lambang Nahdlatul Ulama. Mulai dari bintang besarnya, bintangnya, lambang talinya. Nah, itu maknanya semua lambang dari Nahdlatul Ulama itu memiliki arti. Dan pembuatannya itu selama 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Dalam pelukisan itu membutuhkan waktu 1 bulan lebih berarti? Hampir 2 bulan pembuatannya. Hampir 2 bulan. Karena memang perlu istikharah. Jadi nggak langsung Mbah Yai Ridwan Abdullah itu tidak langsung membuat lambang tersebut, melainkan proses yang panjang. Berarti kayak kita nggak bisa bikin banner-banner sesuka hati kita gitu ya. Langsung sekali jadi. Wah, ini ternyata butuh perjuangan yang ekstra. Iya, Bahkan jadi hanya untuk mendapatkan lambang ini tadi. lambang itu tuh selain prosesnya yang panjang, lambang itu juga dikenalkan ketika muktamar kedua di bawah. Jadi dilukis di selembaran kain warna hijau, lambang Nahdlatul Ulama itu. Sehingga pada muktamar tersebut dibawa bendera yang ukurannya kecil, nggak besar. Kecil. Iya, itu dikasih dibentangkan di pintu muktamar. Sehingga orang-orang juga dikenalkan juga ini adalah lambang dari Nahdlatul Ulama. Berarti Dan sampai saat ini. di pengenalan lambangnya itu pas waktu Muktamar kedua. Muktamar kedua itu tadi. Iya. Setelah dicetuskan di muktamar pertama bahwasannya organisasi ini akan berdiri dengan nama Nahdlatul Ulama. Iya. Nah, itu berarti ada kayak sejenis sowan atau apa Ibu? Komunikasi antara Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz atau dari sana itu ada kayak rapat terus memasrahkan kepada Kiai Haji Ridwan Abdullah ini untuk pembuatan lambangnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, pembuatan lambang dari Nahdlatul Ulama ini kan dibuat oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah. Dan melalui istikharah yang panjang. Tidak serta-merta langsung melukiskan lambang dari Nahdlatul Ulama. Dan Kiai Haji Ridwan Abdullah ini dikenal juga sebagai pelukis yang indah. Pelukis yang baik. Karena dikenal sebagai pelukis yang indah, yang handal, seperti itu. Akhirnya para kiai-kiai udah, kamu aja yang bikin gitu. Kalau untuk tahu detailnya seperti itu, nanti detailnya ada di dalam bukunya ya. Wah, berarti ini yang penasaran wajib membaca ya. Masa saya ceritakan semuanya. Rasanya saya juga pengen. Ya, buat kalian yang jiwa-jiwa penasarannya sudah mulai muncul, dah buruan ya, nanti caranya CO gimana akan ada di sesi akhir. Baik. Untuk selanjutnya nih Bu, kalau begitu kita pembahasan di bab ke-6. Bab ke-6 sendiri itu ada Amalia dari Nahdiyin. Amalia Nahdiyin. Nah, ini contoh, mungkin bisa dijelaskan contoh Amalia Nahdiyin yang banyak ditemukan dan apa itu Amalia Nahdiyin itu sendiri dari ibunya? Amalia Nahdiyin ya Amalia para warga Nahdlatul Ulama dalam mengamalkannya ya. Kalau di bab 6 ini kami masukkan 3. Yang pertama tentang meneladani sikap dan perilaku ulama Nahdlatul Ulama. Yang kedua tentang ziarah kubur. Dan yang ketiga yaitu tentang selamatan. Selamatan. Ya. Jadi itu diambil karena ketiga itu yang paling sering muncul di kalangan masyarakat. Oh iya. Yang paling sering dijumpai lah. Ziarah kubur, ziarah wali-wali. Nah, ini ada yang menarik dari bab 6 yang masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Sampai saat ini belum selesai berarti? Masih menjadi perdebatan tentang ziarah kubur. Diperbolehkan atau tidaknya ziarah kubur? Diperbolehkan tidak ziarah kubur? Kalau menurut saya boleh. Kenapa coba kalau boleh? Ya, niatnya aja. Niatnya kita ngebersihin makam mungkin ibu atau mungkin makam yang
ingin kita ziarahi. Tapi kan Jadi berdoanya tetap kepada Allah. ziarah kubur pada waktu itu pernah dilarang oleh Nabi Muhammad. Pernah dilarang. Pernah dilarang sama Nabi Muhammad, janganlah kalian ziarah kubur. Dan selanjutnya akhirnya dibolehkan sama Nabi Muhammad. Loh, dibolehkan? Itu Kenapa coba? Karena pada masa dilarangnya itu dikarenakan pada masa itu masyarakat itu masih belum memahami apa yang disampaikan dari Nabi Muhammad. Khawatirnya nanti terjadi salah tafsir tentang ziarah kubur itu. Padahal kelanjutannya yaitu diperbolehkan oleh Nabi Muhammad. Lah itu juga disampaikan di bab ke-6 ini. halaman 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 berapa? 111. 111 ya. Ya, itu kan disampaikan, dahulu saya melarang kalian menziarahi kubur, tapi sekarang ziarahilah kubur itu. Itu tertuang pada hadis riwayat Muslim. Aziz, nah kalau ini memang sudah dijelaskan bahwasannya kita diperbolehkan untuk ziarah kubur, lalu kenapa masih diperdebatkan bahkan sampai sekarang? Karena masih banyak yang menganggap atau kelompok-kelompok lain itu menganggapnya bahwasanya ziarah kubur itu bid'ah. Tapi kan sudah diperbolehkan loh padahal. Nah itu. Oleh sebab itu, kalau di sini ada yang namanya tata cara ziarah kubur di halaman 112. Ada manfaat dari ziarah kubur. Lah, kalau disinggung secara garis besar, ini saya sampaikan secara garis besar, pada manfaat ziarah kubur itu ada yang namanya memperoleh pahala bacaan dari Al-Quran. Bacaan tasbih, bacaan tahmid, dan istighfar. Lah, pada dasarnya kan ziarah kubur, bacaan yang kita baca itu adalah bacaan-bacaan yang kita ambil dari Al-Quran. Bacaan-bacaan tasbih, Astaghfirullahaladzim, Alhamdulillah, dan lain sebagainya. Bacaan tahmid juga. Zikir-zikir harian. Iya, gitu. Nah, nanti coba ditanyakan secara detail sama bapak atau ibu guru kalian. Setelah membaca dari buku ini. Berarti untuk kelanjutannya ini kenapa kok masih diperdebatkan? Ya, seperti itu. Itu berarti tanyakan aja langsung kepada bapak ibu guru ya. Ketika mengulas di bab ke-6 ini. Nah, nanti sudah ada untuk di asesmen sumatif 2-nya juga pada buku ini untuk menutup pada semester 2. Iya. Iya. Wah. Baik Bu, dari buku ini mungkin buku ini menurut Ibu yang membedakan antara buku ini dengan buku-buku yang lainnya. Dan kenapa kita harus memilih buku ini? Kenapa tidak buku-buku lain? Menurut Ibu itu apa? Alasannya yang pasti tidak jauh dari alasan saya. Yang pertama pada penulisan buku kelas 4. Dan alasan selanjutnya yaitu karena alasan penulisan buku kelas 5 ini adalah sikap keberlanjutan dari penulisan buku pendidikan Aswaja dan ke-NU-an di kelas 4. Lah, keberlanjutan dari materi pendidikan Aswaja dan ke-NU-an itu merupakan suatu bentuk dari syiar ataupun bisa dikatakan sebagai perluasan atau pensyiaran dari ke-NU-an dan Aswaja itu sendiri melalui dunia pendidikan. Seperti itu. Gitu. Tapi ini juga sudah mengikuti kurikulum dan apakah nantinya akan berubah ketika kurikulum dari Tentu Indonesia? saja. Berarti akan dirubah juga ya, dirombak ulang gitu. Kalau kurikulumnya berubah, tentu saja kami akan mendesain buku pendidikan Aswaja dan ke-NU-an sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dengan kurikulum yang berlaku. Tetapi yang pasti maknanya, intinya ini semuanya tidak akan berubah. Materi intinya tidak akan berubah. Yang berubah apa? Desain dari kurikulum. Kita sesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Jika tahun-tahun ke depan terjadi perubahan kurikulum, maka kami akan mengeluarkan buku revisi. Dengan judul yang sama, materi yang sama juga. Dengan judul yang sama, dengan desain kurikulum yang berbeda, dengan makna yang sama.
maknanya yang maknanya ya berarti yang sama ya. Iya, baik-baik. Oke, mungkin untuk pesan terakhir nih dari ibunya kepada para pengguna atau mungkin calon pembaca dari buku pendidikan Aswaja dan KNU-an pada tingkat 5 SD atau MI sederajat ini apa, Bu? Untuk pesan-pesannya. Pesannya ya sama, bacalah. Tidak ada yang Bacalah, lain ya. selain bacalah. Karena Bacalah. adanya buku itu kita ya baca, kita harus membacanya. Sayang sekali kalau uang kita beli buku tapi kita anggurin. Jadi bagaimana caranya uang itu kita bisa mengubah menjadi suatu manfaat menjadi warisan bisa menjadi waris terhadap para generasi selanjutnya. Iya. Apa warisannya? Yaitu suatu ilmu. Kita mendapatkan ilmu dari membaca buku. Kita bisa menanyakan ketidakfahaman kita terhadap buku di para guru. Ini adalah wadah yang sangat penting. Jadi mumpung masih pelajar, mumpung masih pondasi kita Golden Egg ini yang sangat emas sebagai pondasinya lah. Ayo kita manfaatkan gitu loh. Ayo kita baca bukunya. Ayo kita beli bukunya sebagai salah satu bentuk juga dalam penyebaran Nahdlatul Ulama Aswaja ini. Oke, baik. Terima kasih atas pesan-pesan dari Ibu Indana kepada para pembaca dan juga pengguna dari buku ini. Ini didengerin baik-baik ya, terutama buat para sahabat dari Saya Smart sendiri ya. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk sesi kita hari ini sudah berakhir. Terima kasih atas waktunya. Saya juga terima kasih. Ya. Terima kasih juga atas pesan-pesan dan juga wejangannya. Semoga sehat selalu. Amin. Dan kita bisa bertemu di sesi-sesi selanjutnya. Ya. Oke, baik buat teman-teman semuanya yang sudah punya buku kelas keempat ya. Dari buku kelas 4 lanjut di kelas kelima ini kalian wajib banget membacanya ya. Dibaca, dibeli, caranya gimana? Simpel banget. Langsung check out aja di e-commerce kesukaan kalian. Atau kalian bisa langsung CO dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Simpel kan? Nah, buat teman-teman semuanya untuk sesi selanjutnya akan ada buku apa lagi dan bagaimana kalian harus like, komen, dan juga subscribe untuk akun channel YouTube kami. Baik, terima kasih Bu Indana. Ya. Terima kasih juga buat sahabat Saya Smart. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.